Baik, selamat pagi anak-anak. Kita akan mengulaskan pelajaran pagi hari ini tentang materi ajar ulul azmi. Yang pertama yaitu makna ulul azmi dan gelar-gelar Rasul yang mendapat gelar ulul azmi serta kitab-kitab Allah dan nama-nama Rasul yang menerimanya. Tujuan pembelajaran hari ini kita mengetahui makna ulul azmi dan Rasul serta yang mendapat gelar ulul azmi dan mengetahui kitab-kitab Allah serta nama-nama Rasul yang menerimanya. Oke, apa itu arti ulul azmi anak-anak? Ulul azmi adalah gelar yang diberikan kepada Rasul yang memiliki ketabahan, kesabaran, keteguhan hati yang luar biasa dalam menghadapi ujian serta cobaan dalam menyampaikan risalah Allah kepada umatnya. Kata ulul azmi berasal dari bahasa Arab yang berarti ulul artinya memiliki atau memilih, azmi artinya tekad yang kuat. Jadi Rasul yang memiliki tekad yang kuat itu adalah yang mendapatkan gelar ulul azmi. Siapa saja itu anak-anak? Yang pertama adalah Nabi Nuh yang mencapai dakwahnya kepada umatnya selama ratusan tahun meskipun sering dihina dan ditolak. Dan selanjutnya adalah Nabi Ibrahim diuji dengan berbagai cobaan, dilempar dengan dalam api sampai dibakar dan menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Yang selanjutnya Nabi Musa berjuang melawan kekejaman Fir'aun yang membebaskan Bani Israel dari perbudakan. Selanjutnya Nabi Isa menghadapi banyak penolakan fitnah dan usaha-usaha pembunuhan dari kaumnya. Yang selanjutnya Nabi Muhammad, Rasul yang terakhir yang menyampaikan Islam pada agama yang sempurna menghadapi berbagai ujian dalam membangun peradaban Islam. Selanjutnya kitab-kitab Allah dan nama-nama Rasul yang menerimanya. Yang pertama adalah kitab Taurat diturunkan oleh Nabi Musa. Diturunkan oleh Nabi Musa pada Bani Israel sebagai pedoman hidup mereka. Yang kedua adalah kitab Zabur diturunkan kepada Daud berisi pujian dan doa kepada Allah. Yang selanjutnya kitab Injil diterima oleh Nabi siapa? Nabi Isa sebagai menyempurna ajaran kitab Taurat berisi ajaran ajakan kepada ketauhidan. Yang selanjutnya adalah kitab kita yang kita baca setiap hari yaitu kitab Al-Quran yang diterima oleh Nabi Muhammad adalah kitab terakhir yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya dan menjadi petunjuk bagi seluruh umat Islam hingga akhir zaman. Ah, jadi semua semua kitab ini ya adalah kitab Al-Quran yang menjadi penyempurna bagi umat Islam atau kaum kaum kita kaum kaum seperti kita. Jadi kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Injil kepada Nabi Isa dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Dan tadi nabi-nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi siapa? Ada 5. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Yang bisa kita singkat untuk mengingat kita yaitu apa namanya? Minim. M. Musa, I. Ibrahim, N. Nuh, I. Isa, M. Muhammad alaihissalam. Ya, semoga bermanfaat dan kita bisa menjadi tauladan dan kita bisa membaca setiap hari Al-Quran karena kitab-kitab Allah yang diterimakan oleh Nabi Muhammad adalah kitab Al-Quran dan menjadi penyempurna kitab semua. Jadi sebelumnya itu adalah kitab-kitab banyak, kitab ada 3 kitab disempurnakan menjadi satu menjadi Al-Quran dan menjadi petunjuk bagi kita sehingga akhir zaman, hingga kiamat. Jadi tidak ada lagi kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi karena Nabi terakhir kita adalah Nabi Muhammad dan kitab terakhir adalah Al-Quran yang menjadi pedoman kita sebagai umat Islam untuk menjalankan ibadah kita dan menjalankan semua kegiatan yang menjadi eh, isi hati kita, pedoman untuk kita bertindak sebagai mana yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Jangan sampai kita melenceng sebagai ajaran-ajaran yang telah diajarkan di dalam Al-Quran.
Quran. Cukup sekian dari saya pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan kita sebagai umat Islam semoga menjadi Islam yang baik dan berguna untuk nusa dan bangsa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.